Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ana Yunita Sari ingin mempresentasikan unjuk keterampilan yang kelima, yakni membuat RPP dengan blended learning. Baik, untuk modul pembelajaran di sini saya memilih pelajaran bahasa Inggris dengan tema procedure text. Kemudian tujuan pembelajarannya ada yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan contoh-contoh teks prosedur dengan benar, kemudian bisa membuat kalimat teks prosedur dengan bahasa yang baik dan benar, serta menyusun langkah-langkah membuat teks prosedur dengan tepat. Kemudian setelah itu peserta didik diminta untuk mempresentasikan hasil karya yang telah mereka buat dengan baik dan benar. Selanjutnya, setelah dipresentasikan, peserta didik juga harus membuat konten video seperti yang telah mereka presentasikan melalui aplikasi Canva. Kemudian profil murid di sini diikuti oleh jenjang SMP kelas 9 yang sudah mengikuti mata pelajaran bahasa Inggris. Di sini ada profil secara biologis, yakni mayoritas peserta didik dalam kondisi yang sehat itu dibuktikan dari proporsi berat badan dan juga tinggi badan yang normal. Kemudian mayoritas siswa juga memiliki kemampuan motorik dan panca indera yang baik. Selanjutnya di secara kognitif, peserta didik yang diajar juga memiliki kemampuan yang cukup baik. Hal ini dilihat dari beberapa siswa yang mempunyai daya tangkap yang baik. Setelah itu secara sosio-emosional, mayoritas peserta didik memiliki hubungan pertemanan yang cukup baik. Hal ini dibuktikan ketika mereka berdiskusi kelompok. Selanjutnya, bukti dan asesmen pembelajaran ada sumatif dan formatif. Yang sumatif, peserta didik mempresentasikan materi prosedur teks sesuai topik yang telah mereka pilih, berdasarkan rubrik penilaian. Sumatif yang kedua yaitu membuat konten video melalui aplikasi Canva yang nantinya akan dipublikasikan melalui YouTube. Sedangkan yang formatif pertama yaitu mengerjakan tes tertulis tentang teks prosedur. Formatif kedua membuat IC tertulis serta diagnostiknya yaitu peserta didik mengerjakan pretest tentang teks prosedur. Selanjutnya, di materi pembelajaran, di sini saya menulis definisi, ciri-ciri, serta struktur teks prosedur. Aktivitasnya yakni peserta didik mengerjakan pretest tentang prosedur teks di rumah yang dikirim guru melalui Google Form. Kemudian di sini masuk pembelajaran asinkronis ya karena dilaksanakan di rumah. Selanjutnya di aktivitas kedua, setelah itu di hari berikutnya guru mengulas materi yang telah disiapkan sebelumnya di kelas secara bersama-sama melalui aplikasi Jamboard. Kemudian materi yang kedua tentang contoh teks prosedur. Di sini aktivitas yang pertama, guru membagikan contoh gambar kepada siswa tentang teks prosedur. Jadi disajikan sebuah gambar, kemudian peserta didik diminta untuk menganalisis gambar tersebut, gitu ya. Kemudian di sini guru juga menggunakan aplikasi Padlet, yakni poin yang ketiga yaitu tentang membuat teks prosedur. Di sini aktivitasnya guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok dibuatkan tugas untuk membuat teks prosedur yang berbeda sesuai topik yang telah mereka pilih di tugas portofolio. Selanjutnya, setelah itu peserta didik bersama dengan kelompoknya mempresentasikan hasil pekerjaan mereka di depan kelas. Setelah dipresentasikan, kemudian peserta didik diminta untuk membuat konten video yang nantinya akan dipublikasikan ke media sosial mereka melalui aplikasi YouTube. Baik, untuk referensi belajar di sini saya menggunakan buku bahasa Inggris siswa SMP, kemudian saya menggunakan aplikasi Google Form, selanjutnya menggunakan aplikasi Jamboard dan juga aplikasi Padlet. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.